hujan dulu. Hujan caknya macet kalau. Nah, Hujanin caknya macet kalau. Yang dari asar rombongan iya, Ro. di musim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun malam ini diiringi dengan gerimis, kita masih bisa mengadakan majelis taklim bulanan kita. Dan pada malam hari ini kita telah berada di bulan Dzulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Hijriah kita atau bulan 12. Malam ini adalah tanggal 2. Karena dalam Hijriah itu awal tanggal ditandai dengan tenggelamnya matahari. Di bulan Dzulhijjah ini banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping bulannya termasuk min ashhurul hurum, termasuk bulan yang dimuliakan dari 4 bulan, ya. Minha arba'atun hurum, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan nantinya bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Penamaan bulan Dzulhijjah karena di bulan ini nanti tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjahnya ada salah satu rukun haji, yaitu wukuf di Arafah, dan terjadi pada bulan ini, di mana wukuf di Arafah itu merupakan salah satu rukun yang durasinya itu singkat, dimulai dari zuhur, zuhur tanggal 9, berakhir waktu subuh. Setelah subuh bulan tanggal 10 atau Idul Adha, maka orang tidak bisa lagi mengerjakan wukuf. Sebenarnya Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Karena kalau niat haji, itu bisa dimulai dengan bulan Syawal. Al-hajju asyhurun ma'lumah, artinya lama waktunya. Begitu juga tawaf ifadah, tawaf haji. Tawaf haji itu bisa dilakukan hatta sebulan setelah wukuf di Bangka Arafah. Begitu juga sa'inya, begitu juga tahallulnya. Jadi yang waktunya terbatas hanyalah wukuf di Arafah. Zuhur mulai, waktu
waktunya itu awal waktu subuh berakhir. Jadi orang yang masuk Arafah dengan niat haji, yang penting jangan masuk pas subuh gitu. Maka wukufnya udah habis gitu. Mau masuk pas zuhur gak apa-apa, dan keberadaannya di Arafah itu sejam 2 jam cukup untuk wukuf tadi, asal sudah dalam waktunya. Sunnahnya dari zuhur sampai matahari tenggelam. Nanti pas matahari mau tenggelam, orang-orang yang wukuf di Arafah itu keluar semua dari tendanya, menghadap ke kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan matahari tenggelam. Salat maghribnya di jamaah takhir itu sunnah, dilakukan nanti di Muzdalifah, karena setelah wukuf di Arafah, rute kemudian adalah menuju Muzdalifah untuk nginep di sana. Nginep di Muzdalifah itu wajibatul haji, kewajiban haji, bukan rukun, tapi minal wajibat. Nginepnya gitu, sambil nyari batu untuk nanti melaksanakan jamarat. Masuk sebelum jam 12 malam. Kalau bergerak maghrib sampai Muzdalifah itu antara dekat sih sebetulnya, cuma jalannya muter kalau pakai bus. Jam 9, jam 10, kadang baru nyampe. Ketika masuk Muzdalifah jam 10 baratnya, sampai jam 2. Sunnahnya sampai subuh. Sunnahnya. Karena Nabi sampai subuh di Muzdalifah. Tapi andai kata jam 2 kita mau bergerak juga boleh. Sudah dapat batu, batu itu kita cari 7 kali 7 berapa? 49. 49. 9. 7 kali itu 7. Untuk akobahnya itu 7. Jadi sebelum ula wusto akobah, itu akobah dulu. Jadi dari Muzdalifah itu bergerak ke Mina. Untuk apa? Untuk jumroh akobah, melempar 7 batu di yang paling ujung gitu. Ini malam Id ini, malam Id atau hari Id. Untuk apa? Setelah jumroh akobah kita tahallul awal, gunting rambut yang pertama, untuk menghalalkan semua yang tadinya haram sebab ihram. Kita ini kalau sudah niat apakah umroh, apalagi haji, maka yang tadinya halal itu menjadi haram, seperti pakai minyak wangi, bermesraan dengan istri, cabut rambut, kalau laki-laki nutup kepala, pakai pakaian yang berjahit, itu larangan ihram. Nah setelah tahallul awal, baru yang haram-haram itu menjadi halal.
hanya satu yang belum boleh dilakukan, yaitu hubungan suami istri. Ya. Setelah jumrah Aqabah, tahallul, baru kemudian ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk mengerjakan tawaf ifadah, tawaf haji. Lalu sa'i, kemudian tahallul kedua. Nah, setelah tahallul kedua, semuanya halal, termasuk hubungan suami istri. Ya. Kembali lagi ke Mina untuk nginep di Mina, mampir di Mina. Bisa 2 malam, bisa 3 malam. Pagi atau siang harinya kita mengerjakan jumroh, melemparkan batu dari ula yang pertama sampai wusta yang tengah-tengah, kemudian Aqabah yang terakhir. 1 lubang 7 batu. Ya. Kali 3 berarti 21. Kalau 2 hari berarti berapa? 42. Kalau 3 hari berarti berapa? 49. Ya. Itu di luar yang pertama, yang 7, yang Aqabah. Begitu. Jadi siang jumrah, malamnya nginep. Ya, nginepnya itu yang menjadi kewajiban haji. Nah, bagi orang-orang yang biasanya jamaah haji yang plus atau orang-orang Mekah itu sendiri, ya, yang pasti sebelum jam 12 mereka sudah ada di Mina. Sampai jam 2, jam 3 menjelang subuh itu sudah dianggap maghrib, sudah dianggap nginep. Mereka akan balik lagi ke hotel-hotelnya. Ya. Jadi malam 11, malam 12 itu disebut nafar awal. Kalau sampai malam 13 disebut nafar tani. Ya, kalau mau nafar awal itu tanggal 12 mesti keluar dari Mina sebelum matahari tenggelam. Kalau mataharinya sudah tenggelam, maka nggak boleh, harus menggunakan nafar tani. Artinya nginep semalam. Selesai. Tinggal kemudian ke Masjidil Haram lagi untuk tawaf wada, tawaf perpisahan. Lalu selesai urusan hajinya. Semua baik itu rukun maupun kewajiban dan yang sunnah itu terjadi di bulan ini. Oleh karenanya bulan ini disebut bulan yang memiliki amal haji atau Dzul Hijjah. Dzul itu milik, punya, ya. Dzul Malin, orang yang punya harta. Dzul Hijjah yang punya manasik haji. Berbicara mengenai keuntungan haji itu banyak sekali. Ya. Bahkan kita yang tidak menunaikan ibadah haji atau belum menunaikan ibadah haji bisa juga kemudian mendapatkan kemuliaan di bulan haji. Terutama ketika saudara-saudara kita sedang wukuf di Arafah pada tanggal 9, kita disunahkan berpuasa. Di tanggal 9 nanti. Tanggal 9 itu hari Kamis. Hari Kamis. Ya.
karena wukufnya kemisruhan. Ya, puasa namanya puasa Arafah. Bagi yang tidak haji amat sangat disunahkan. Tapi bagi yang sedang haji, ya, itu ada pendapat tidak disunahkan, ya, karena berat. Ya, pelaksanaan haji itu berat. Apalagi ini panasnya diperkirakan, ya, bisa 45 derajat Celcius. Ya, artinya panas betul gitu. Kemudian rangkaiannya juga ada. Jadi bagi yang haji itu malah tidak disunahkan. Ada para pendapat begitu. Tapi bagi yang belum haji atau tidak sedang haji itu disunahkan. Bahkan puasa di bulan Arafah di hari Arafah itu membandingi puasa 2 tahun berturut-turut. Ngapa nak minjam ke pondok ke tempat Kak Sandi ada? Itu tidak bisa. Ya ngomong sama bininya, itu kan nampan masjid. Ya, berturut-turut. Susah. Kenapa? Karena ada 5 hari, ya, di mana kita haram berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12, 13 bulan ini. Ya. Jadi libur, kalau bahasa syariah sih libur panjang dari tanggal 10, 11, 12, 13 itu kita tidak boleh berpuasa. Dan hukumnya ya, haram. Alah kebanyakan sih kok, Pak. Betul. Biar untuk mengqadha puasa fardu juga nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Ya, nggak boleh puasa dengan niat apapun. Artinya kita dalam 1 tahun ya, itu ada 5 hari di mana kita nggak boleh puasa. Jadi untuk mendapatkan puasa yang dianggap 2 tahun berturut-turut atau 1 tahun itu ada 2 hari. Arafah itu dianggap 2 Yang di tahun. pondok punya nampan halal kok. Ya. Jadi Kamis depan Ada berapa lah? kita puasa, niatnya puasa. Oh ya, tanggung. Arafah. Dan sebaiknya sebelum Arafah itu didahului dengan tarbiyah. Ini background sejarahnya luar biasa, ya, berkaitan dengan masalah Nabi Ibrahim, ya, mimpi disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail sebagai hewan korban. Di hari ke-8, ya, itu Nabi Allah Ibrahim dan Ismail yang masih anak-anak itu sudah ada di Arafah. Mulainya sekarang ini menjadi kebiasaan, ya, paling telat. Orang yang mau wukuf di Arafah itu, ya, datang pada tanggal 8, ya, pada tanggal 8. Nah, di tanggal 8 ini eksekusi tentang memotong Ismail itu Nabi Ibrahim masih maju mundur gitu. Itu disebut tarbiyah tadi, ya. Kalau bahasa Palembang iya atau tidak gitu, ya. Karena ini anak. Ya. Membunuh manusia itu, ya, tidak diperkenankan. Di ghairil haq, ya, tanpa hak. Jadi maju mundur, masih bertanya-tanya lah gitu. Tapi pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim itu tidak lagi mikir-mikir, meyakini betul bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian disebut Arafah gitu. Dari kata-kata ma'rifah ya, tahu bahwa ini memang benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai ya, yakin gitu di tanggal 9 yakin beliau berada di Arafah dengan putranya Ismail. Pas tanggal 10-nya yaitu hari Idul Adha-nya ya, dilaksanakan eksekusinya. Oleh karenanya tanggal 10 itu disebut juga Yaumun Nahar, hari mengalirkan darah. Tapi darah di sini adalah darah kurban. An-Nahar itu iraqatud dam namanya, mengalirkan darah kurban. Oleh karenanya di tanggal 9 belum sah kita motong korban. Sahnya motong korban itu di tanggal 10 dan setelah sholat Idul Adha. Washolli bi rabbika wanhar gitu ya. Sholat dulu. Jangan kemudian korban nggak sholat Id. Ya. Sholat dulu. Pelaksananya begitu. Ya. Jadi nggak ada yang menyembelih korban sebelum sholat Idul Adha, itu nggak ada. Ya. Jadi waktunya setelah sholat Idul Adha. Ya, Qur'annya mengatakan begitu. Washolli li rabbika wanhar. Nah ini korban puasa Arafah ya, itu bisa dilakukan tetap dengan pahala yang tidak berkurang oleh umat Islam yang tidak dalam menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi nanti ke Musliman jangan tidak puasa gitu. Ya. Kalau bisa tarawihnya tanggal 8-nya nyambung dengan Arafahnya tanggal 9. Jadi Rabu dan Kamis. Ya. Walaupun dari tanggal pertama kemarin Rabu, ya, hari ini berarti Rabu, ya, tadi sampai kemudian besok ya, tanggal 2-nya sampai tanggal 9 itu juga tetap disunahkan. Ya. Jadi bagus untuk kemudian kita berpuasa. Ya. Kalau tidak bisa, ya Arafah. Ya. Andai kata tarawih juga nggak bisa, Arafahnya harus bisa. Ya. Apa kita nak puasa 2 tahun berturut-turut tidak? Ya, nggak mungkin. Nanti ada yang 1 tahun, yaitu pada Asyura, tanggal 10 Muharram. Jadi tanggal 10 Muharram itu kalau kita berpuasa fadilahnya seperti puasa 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun ini ada 2 hari, cuma 2 hari, yaitu hari Arafah dan hari Asyura. Kalau kita manfaatkan buat puasa, kita dianggap puasa 3 tahun. Ya. Tapi jangan kemudian pakai pemahaman begini, saya sudah puasa Arafah. Ya. Di mana Arafah itu ya, menyamai puasa 2 tahun berturut, lalu Ramadannya libur. Ya. Pas Ramadannya dengan alasan tadi stop 2 tahun, apalagi Asyuranya juga dikerjakan, jadi 3 tahun. Nah ini fadilah. Kadang ada orang yang ucap-ucap itu kadang ada. Ya. Kayak balik dari umroh atau dari haji, bukan tambah sregep, bukan tambah waktu, bukan tambah rajin ke masjid, malah nggak pernah ke masjid. Ya, tidak Jumat, apalagi hari yang lain. Ketika ditanya ke haji, dulu waktu belum haji rajin ke masjid.
Nah ini pas haji malah ngilang ya. Mendek. Aku bukan cuma mendek. Ya, sholat aja aku tidak. Nah, habis haji mah nggak sholat. Lah, saya selama di Mekah ya 20 hari ibaratnya. Ya. Tiap waktu sholat di Masjidil Haram. Di mana sholat satu waktu di Masjidil Haram ya, itu sama dengan 100.000 waktu. Ya. Di tempat yang lain. Di Madinah bisa arba'in, ya, 40 waktu. Salat di Madinah itu satu waktu di Masjid Nabawi itu sama dengan 1.000 waktu di masjid yang lain, yang selain Masjidil Haram. Jadi kalau duhur 1.000 duhur, asar 1.000 asar. Kalau 1.000, ya, itu berarti sudah berapa? 3 tahun. Ya. 3 kali 8 berapa itu? Ya. 24.000. Wow. Mekahnya tuh 100.000 satu waktu. Duhur 100.000, asar 100.000. Jadi pas di Palembang kemudian ya, cukup dengan sifat salat di Masjidil Haram. Ya, itu istimbat loro. Ya, istidlal, istimbat yang keliru. Ya. Jadi seperti bonus gitu. Orang tidak akan bisa mendapatkan bonus tanpa membeli ya, barang yang dijual. Begitu. Jadi barang pokoknya itu mesti dibeli. Yang pokok, yang wajib itu mesti dikerjakan. Baru kemudian ada bonus. Jadi nggak boleh kemudian seperti puasa tadi dalam 1 tahun 2 hari Arafah dan Asyura kita berpuasa, kita mendapatkan imbalan seperti puasa 3 tahun berturut-turut, ya. Lalu pas Ramadannya nggak puasa, nggak jatah puasa yang Arafah dan apa namanya Asyura, itu salah. Ya. Bahkan kalau niatnya seperti itu, maka tidak dapat fadilah baik Arafahnya, Asyuranya, dan sholat-sholat di Masjidil Haramnya dan juga di Masjid Nabawinya. Ya. Allah kasih semua fadilah-fadilah itu untuk kita, ya, umatnya Nabi Muhammad, karena keberadaan kita, usia kita, stay kita di dunia ini itu yang rata-rata paling singkat. Umat lain itu kalau meninggal dalam usia 100 tahun dikategorikan meninggal di usia muda. Nah kalau kita 100 tahun, wah hebat. Orang yang masih hidup usianya 90 tahun aja, ya, bisa jadi paling tua di kampung. Apalagi sampai 100 tahun. Ini di kita. Mulanya Nabi mengatakan hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Dipungutnya, dipanennya, diwafatkannya umatku pada usia 60 atau 70 saja. Apalagi 70 umat dulu, nah budaknya. Kemudian mereka ibadah ada yang 400 tahun, 300 tahun, ya, 500 tahun, ratusan tahun. Ya. 2 abad, 3 abad, 4 abad, 5 abad. Ya. Itu ibadah semua tuh isinya. Sedangkan kita dalam usia 60, 70,
Ya. Jumbe magang dari 15 tahun gitu. Ya. Dari lahir sampai balik 15 tahun. Kalau tidak mimpi, kalau tidak menstruasi. Nah setelah usia 16 tahun sampai 60 atau 70, ya, berarti cuma berapa? 55, ya, atau 45. Usia produktif, ya. Usia di mana kita harus bekerja, tidak untuk ibadah semua, ya. Ibadahnya di masjid, yang dikata sholat 5 waktu di masjid saja, ya. Duhur, ya, setengah jam, asar setengah jam, maghrib sama isya 1 jam atau 1,5 jam, nanti subuh setengah jam. Ada berapa jam? Ya. Dalam satu hari ada 24 jam. 4 jam yang 20 dipotong tidur 8 jam. Ya. Tidurnya 8 jam. Ibadahnya, ya, 4 jam. Ini kalau dipisah-pisah begitu. Itu mulanya dalam Islam tidak diperkenankan orang kemudian ibadahnya itu hanya ditentukan waktu. Semuanya adalah ibadah. Karena ibadah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu mutanawwi'ah. Ya. Bahkan dalam Islam yang mubah saja itu bisa ditarik ibadah menjadi wasilah ibadah. Ya. Karena memang semua waktu, ya, semua amalia, aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu harus dengan alasan mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada alasan lain, itu tidak boleh. Ya. Nah ini, jadi kejar fadilahnya. Justru orang yang mendapatkan fadilah puasa Arafah 2 tahun berturut-turut, ya, dianggap itu yang tidak punya hutang puasa Ramadan. Mulanya nanti kata ada hutang puasa Ramadan yang harus dibayar, maka bayarlah dulu, ya, puasa Ramadannya. Ya. Kalau kita masih punya hutang Ramadan, ya, Ramadan hukumnya fardu, maka yang sunnah itu kagih. Jangan kayak utang bayar bunga terus, pokoknya nggak terbayar, nggak lunas. Ya. Itu kan ada teori begitu kan, yang dibayar bunga. Ya. Pokoknya nggak pernah dikurangi. Ya sampai kapanpun akhirnya terutang terus. Gitu. Ya. Oleh karenanya para ikhwan yang saya muliakan, ayo kita manfaatkan. Sekarang baru malam kedua, ya, masih ada 7 malam lagi untuk menyambut hari Arafah. Ya. Yang ibu-ibunya, putri-putrinya, semuanya, ya, ambil momentum yang bagus ini, mulia ini, untuk mendapatkan fadilah puasa 2 tahun berturut. Ya. Malam ini kita akan membaca apa yang menjadi panduan dari setiap majelis, ya, di musala, di Masjid Al-Ikhlas maupun musala Al-Husna, yaitu berkaitan dengan masalah mempersiapkan tempat yang baik. Ya. Kan kita semua ingin tuh, pengen rumah bagus, ya, pengen apa namanya, ya, lingkungan di sekitar rumah kita juga bagus, pasti. Ya. Nah, kita juga ingin di akhirat nanti, karena akhirat itu adalah
negeri terakhir, alam terakhir yang menjadi tempat abadi kita. Orang ketika telah sampai di akhirat itu tidak akan dimutasi oleh Tuhan kemana-mana. Nah, kita masih dua tahapan lagi. Kita sekarang ini berada di alam ketiga, alam dunia. Alam di mana kita harus berjuang, bekerja, beraktivitas, seperti petani menanam, itu dunia. Ke depan kita akan menghadapi alam barzah atau alam kubur. Alam kubur bukan alam akhirat, tapi awal permulaan dari alam akhirat. Kubur antara dunia dan akhirat. Cuma kepada akhirat lebih dekat. Sekarang nggak ada, belum ada orang di alam akhirat, sekarang belum ada. Akhirat masih kosong, belum ada isi, kecuali malaikat dan para bidadari di sorga yang nunggu ente. Kita semua ini ditunggu oleh bidadari. Tunggulannya kalau nggak mau lolo. Nabi mengatakan begitu. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau susah. Dipaksa-paksa juga tidak mau, ujung-ujungnya ribut. Jadi belum ada penghuni kecuali malaikat dan para bidadari. Seluruh manusia itu berada di alam barzah, belum sampai alam akhirat. Nanti ketika kiamat, di mana seluruh manusia meninggal, pindah ke alam barzah, Allah akan menghidupkan kembali, menyatukannya ruh dengan jasadnya, sebagaimana bersatunya sekarang ini. Nah, setelah disatukan, baru kemudian Allah atas permintaan Rasulullah menggiring manusia, mengumpulkan manusia di padang mahsyar, dan itu disebut alam akhirat. Kumpul di sana semua untuk antri satu persatu menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya selama di dunia ini. Terhitung dari balik sampai kemudian menutup mata. Nah, di akhirat itu untuk manusia khususnya itu hanya ada dua tempat. Tidak ada alternatif lain. Surga dan neraka. Surga dengan segala kenikmatan yang tiada tara, neraka dengan segala deraan siksaan yang juga tiada tara. Nah, untuk kemudian bagaimana caranya? Karena cuma dua tempat gitu loh. Kalau ibaratnya orang dicari di surga kaki, ya berarti di neraka. Nggak mungkin di tempat lain. Ketika kemudian di neraka tidak ada, ya di surga. Itu begitu. Dan surga neraka telah Allah tawarkan kepada kita sebagai tempat kembalinya kita. Di mana cara mendapat surga? Allah terangkan. Terhindar dari api neraka, Allah terangkan. Nah, ketika tidak mau menuruti Allah dan Rasulnya, berarti orang itu menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam neraka.
kemudian syariat kita berkembang, ya, dan Nabi kita memberikan petunjuk-petunjuk, ya, bagaimana cara mendapatkan kehidupan yang indah, yang membahagiakan di akhirat nanti, di tempat yang orang tidak akan mati lagi dan tidak akan pergi kemana-mana selama-lamanya. Nah, salah satunya, ya, Nabi mengatakan man buliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Ya. Orang tua manapun, kita ini orang tua, ya. Orang tua manapun, ya, yang diberi oleh Allah amanah, anak, perempuan semua, kan ada, ya, lahir betina, lahir betina, lahir betina, betina terus sampai lakinya ngancam, nah ini mesti pabrik baru, kata yang mau itu, ya. Betina terus. Tapi kata Nabi, siapa yang kemudian disibukkan oleh putri-putrinya, apalagi di era kita sekarang ini para bapak, ya, menjadi satu ancaman. Kalau kita tidak mengawalnya, kalau kita tidak mendidiknya dengan baik, mengawasinya dengan baik, ya, kan banyak kejadian, ya. Dan semoga itu jauh dari keluarga kita, ya. Perutnya berisi bukan oleh angin makanan, ya, tapi oleh kebebasan, seks bebas di TV, ya. Sekarang ada apa? Asmara sedara, ya. Kan ada kan? Ya, fantasi sedara. Bapak, anak, mertua, mama, keponakan, gedung, misah, ya, melakukan kegiatan seks bebas. Tapi saudara gitu, ya, mulainya fantasi saudara. Untungnya alhamdulillah sudah ditangkap polisi, ya, dan semoga tidak ada yang lain. Ya. Nah, ketika di era kita sekarang ini makin harus ekstra hati-hati mengawal, menjaga putri-putri kita. Ya. Ketika kemudian ya ada sedikit masalah, lalu kita tanggulangi, kita atasi. Kadang anak sekarang ini kalau dikasih tahu, gitu, bukan terima kasih, ya, karena ya tadi asmaranya menguasai nafsunya, kadang galak tadi masuk telinga kanan keluar kiri, gitu, ya. Iya. Nah, ketika kesandung baru, ya. Nah, kita masih tadi, ya, full, ya, ekstra hati-hati, ya, walaupun sibuk. Ya. Nah, ketika itu kita lakukan, sehingga alhamdulillah sampai kita nikahkan, ya, kesuciannya itu masih bertahan. Kunna lahu sitran minan nar. Maka putri-putri kita itu, kata Nabi, akan menjelma sebagai perisai, penutup, ya, yang menjauhkan kita dari siksaan api neraka. Itu mulanya kalau kita dikasih putri-putri oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai buah cinta kita dengan istri kita, jaga, rawat. Hantarkan mereka, ya,
sambil tadi mengenal Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Maka walaupun sekarang ini dia jadi istri orang, kelak di hari kiamat, kelak di akhirat itu apa yang kita lakukan berbuah manis. Jadi jangan kayak orang Arab. Dulu kan orang Arab kalau dikasih anak perempuan cemberut gitu. Karena mereka tahu kalau nggak dirawat-rawat betul, itu mendatangkan aib. Karena hamil gitu. Kalau lanang itu kan orang metek, gitu. Tidak hamil. Itu. Tapi kalau wanita meninggalkan jejak, gitu. Asmaranya itu meninggalkan jejak. Tapi kalau lanang, arti ekstra. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana lahu salatu banatin fa anfaqa alaihinna wa addabahunna aujaballahu lahul jannah albattah illa ayyamala amalan la yughfaru lahu. Nah, dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, siapa saja yang memiliki 3 putri kemudian diberi nafkah lahiriahnya, dikasih makan, dikasih banyak fasilitas hidupnya, lalu fa'addabahunna, dididiknya dengan didikan yang bagus, pendidikan yang membuat dia takut kepada Sang Pencipta. Bukan pendidikan yang menjanjikan pangkat tinggi, jabatan tinggi, kedudukan yang glamor, bukan. Satu tarbiyah yang membuat dia menjadi afifah, menjadi seorang wanita yang kemudian proteksionis gitu, dari hal-hal yang tidak diizinkan syariat. Jangan malah kemudian ada cowok, hai cowok, godain aku dong. Wah, itu malah di westernisasi, didikan banyak di mall begitu. Bukan kita yang nyenyes gitu, malah dia yang nyenyes, minta digodain. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi diberi pendidikan, diberi adab yang membuat dia makin takut kepada Allah. Nah, ketika orang tua mampu menciptakan putri-putrinya seperti itu, apa balasannya? Aujaballahu lahu. Allah memastikan, Allah mewajibkan untuk bapak, ibu, orang tua yang seperti itu al-jannata, masuk surga. Ini kata Nabi Muhammad, bukan kata tukang obat, tukang cukur. Ini kata Nabi Muhammad, aujabalahul jannah al-battah, pasti bapak yang seperti itu, orang tua yang seperti itu, dipastikan oleh Allah masuk surganya. Illa, kecuali ayya'mala amalan la yughfaru lahu, kecuali orang tua tadi melakukan amal yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, menyekutukannya, itu dosa yang tidak terampuni. Tapi kalau tadi dosa-dosa yang lain yang yughfar, yang kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mengganggu fadilah yang ini. Oleh karenanya kullu dzambin fa innahu yughfaru ma
semua dosa itu ya, yughfar akan diampuni ma'a taubati kalau yang bersangkutan bertobat. Wa kullu dzambin dan setiap dosa ya, fa innahu la yukhallidu finnar, tidak akan membuat pelakunya abadi di dalam neraka jahanam illa maka min kufrin au bid'atin, kecuali kalau dosanya itu dari kekafiran dan bid'ah yang mungkar. Ya. Kan sekarang ini Pak, ya, banyak hal-hal yang Nabi tidak mencontohkan. Ya. Tapi perbuatannya memang perbuatan mungkar gitu. Ya. Bahkan kadang mengiringi amal-amal yang baik gitu. Ya. Dengan alasan berbagai macam alasan, tetap padahal itu nggak bagus. Ya. Satu contoh, saya bukan anti musik, Pak. Saya hobi musik. Ya. Tapi kalau kemudian tadi, ya, dari pagi, ya, kita bikin undangan nih 8.12, gitu. Dari mulai pertama, didahului Yasin Tahlil dulu, habis itu maulid, ya. Habis kiam kemudian ijab kabul, dibaca doa maulid. Habis maulid, baca doa maulid, ada tausiah, hikmah pernikahan, ditutup dengan doa. Setelah doa, hidangan mas. Itu kadang di kampung, kamu sini saya nggak tahu, ya, di kampung sebelah gitu. Kita lagi makan, mulai organ tunggal, gitu. Gerang-gereng, dengan menampilkan video wanita, ya, yang pakaiannya kurang bahan, ya. Pakai celana, ya, nggak sampai menutupi dengkulnya, pakai baju nggak sampai menutupi pusatnya, ya. Kemudian lenggak-lenggok sambil tadi, ya, memamerkan dua bukitnya, ya. Yang nonton Pak Haji di bawah. Oh. Ketika ini sudah menjadi bid'ah mungkar, maka susah. Apalagi zaman sekarang, ini seumur hidup sekali. Artinya dia tidak merasa berdosa. Dia tidak merasa bahwa itu salah. Nah, orang yang tidak merasa bersalah tentu nggak akan minta maaf dari kesalahannya. Ini namanya dzambun la yughfar, dosa yang tidak terampuni. Kenapa? Karena pelakunya merasa tidak berdosa, malah nyawer gitu. Pak Hajinya ikutnya nyawer. Mbok iya jangan pakai kopiah putih gitu loh, ya. Pas jenggoan aja begitu loh, ya. Lepas kopiahnya. Ini kadang masih dengan kopiahnya. Nanti Bu Haji yang marah-marah di bawah. Ya. Menjuk duit belanja harian, susahnya setengah mati. Ini nyawer sampai, ya, ratusan ribu. Ya. Ini kadang gitu. Itu namanya dzambun la yughfar. Ya, itu mulanya kalau kata orang Jawa jangan ngedeng, jangan pamer kesalahan. Ya. Jangan kesalahan itu dipertontonkan, apalagi menjadi satu kebanggaan, itu jangan. Ya, terutama tadi di bulan-bulan yang mulia ini, ya, di bulan Muharram, di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Rajab, ya, terutama begitu, karena setiap waktu yang afdal untuk amal baik ya afdal, untuk amal yang tidak baik juga dilipat gandakan, ya.
nanti ya, siksaannya. Ini. Oleh karenanya sekali lagi sebelum saya tutup, ayo ya, mumpung kita masih sehat, terutama momentum dalam beberapa hari yang akan datang, ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah. Dan setelah kita menunaikan sholat Idul Adha, juga masih ada amal yang dianjurkan untuk tiap tahun kita kerjakan, yaitu udhiyah, ya, memotong hewan korban. Kalau ditanya orang, korban dah, aku sudah, jangan. Korban itu tiap tahun. Ya. Kalau yang setahun sekali dan Anda sudah mengerjakan, baru apa akikah ibarat. Anakmu sudah DKI belum? Sudah. Ya. Udah, tidak ada sunnah akikah kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi kalau korban itu setiap tahunnya. Ya. Dan salah satu fadilahnya, setiap bulu dari binatang yang kita sembelih untuk berkorban itu, ya, itu dinilai hasanah. Coba kalau satu kambing, kira-kira berapa bulu? 10 miliar. Bulu kambing tuh, ya, dari mulai kepala sampai ekor gitu loh. Ya. Bayangkan, setiap satu bulu itu hasanah. Ya. Madai dari sekian banyak bulu kambing, sikok pun gak Allah terima, karena ada. Makin banyak kita beramal gitu loh, maka insya Allah makin banyak juga yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal yang Allah terima itu balasannya gak bisa kita bayar. Oleh karenanya yang mampu silahkan, ya, kira fotoda. Kemudian beli kambingnya, ngomong kalau mau buat apa? Buat korban sunnah gitu loh, ya. Jangan cuma buat korban saja, buat korban sunnah. Begitu juga beli sapinya, buat korban sunnah, agar kita ikut menikmati, gitu loh, ya, sebagai apa namanya, mudhahi, orang yang berkorban. Sebab pendapat para fuqaha ada yang mengatakan, ketika kita jawab cuma untuk korban saja, maka korbannya wajib. Gitu. Kalau wajib, konsekuensi hukumnya kita yang berkorban nggak boleh makan dagingnya. Ya, udah kuahnya lah, kayaknya ada daging nyampak ya. Kalau begitu, ya, ngambil kuahnya pak, dagingnya nyampak dewe. Ini nyampak dewe, namanya rezeki. Ya, min ghairi tasib. Ya. Jadi jangan bolanya korban sunnah, karena kita juga perlu menghormati pendapat para fuqaha, sebab mereka telah mendedikasikan waktunya, ya, untuk memahami agama secara rinci. Kalau kita ini kadang cuma, ya, sekedar iseng doang. Kalau mereka sungguh-sungguh. Oke, semoga ini manfaat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa mahdina bi huda wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tu'mina wa liyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma qina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa جملنا بالعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terserah. Untuk jamaah sekalian, malam ini kita tidak ngopi tapi halago, ada yang masak. Nah, seperti biasa sebelum kita isya bareng, untuk yang ngatur tamu sekitar biasa umroh baik-baik. Cuma mengawalinya
kami pengen bertanya mungkin tentang zikir hari Arafah yang di sini mungkin dilaksanakan tanggal 9 Dzulhijjah. Yang pertama, apakah memang ada kesunahannya? Yang kedua, kalaupun ada kesunahannya, sekira-kiranya melaksanakannya jam berapa mulai membaca zikir hari Arafah? Iya. Jadi sebagaimana telah saya sampaikan tadi, ya, tidak ada waktu yang tidak dianjurkan di dalamnya untuk berzikir kepada Allah kapanpun. Ya. Bahkan kalau kita ikut contoh-contoh para sufi, tidaklah mereka menghela nafasnya kecuali diiringi dengan zikrullah, naik turunnya nafas, ya, dengan zikrullah. Itu kapan saja. Ya. Nah, apalagi ketika kita berada pada hari-hari yang mulia, ya, waktu-waktu yang mulia. Maka agar terjadi kebersamaan walaupun tempatnya tidak sama, ya, tapi kita mendapatkan berkahnya. Orang yang sedang menunaikan ibadah haji kerjanya di Arafah saat wukuf juga zikrullah. Maka kita pun di sini nah, kalau sekedar mengimbangi waktunya, selisihnya kan 4 jam gitu loh. Jadi kalau di Saudi zuhur, ya, maka di sini jam 4 sore gitu loh. Ya, habis asar, ya, terus sampai maghrib. Nah, nyambung habis maghrib juga silakan, karena itu masih waktu gitu, ya. Dengan zikir-zikir apa saja, ya. Tidak ada zikir khusus Arafah, itu sebenarnya nggak ada, ya. Ya zikir sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Artinya apa yang dibaca di luar Arafah, baca di Arafah, gitu, ya. Yang namanya zikir aurat, gitu, ya. Semuanya afdalnya kita cari yang ma'zurat. Ma'zurat itu dibikin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Yang lain, monggo yang sampai yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin bertanya, di tempat kami ini itu ada untuk belajar yasin, tahlil dan doa. Dan untuk belajar yasin, tahlil dan doa ini kurang lebih ada 60 orang Anggota. dan kami pengen untuk itu bikin arisan korban. Nah ternyata kapan sudah dapat yaitu katakanlah setahun itu mendapatkan hanya 1 ekor sapi. Nah itu bisa untuk mengatasnamakan 60 orang tersebut hanya 1 ekor sapi. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdasarkan fatwa fuqaha, ya, fatwa orang-orang yang memang secara khusus mempelajari syariat, ya, 1 sapi, ya, hanya untuk 7 orang yang disebut namanya, gitu loh. Kan kita ini kalau motong hewan korban itu 1 per 1, itu biasanya disebut namanya. Kalau kambing misalnya begini, ya, Allahumma hadhihi udhiyah, Udhiyah. ya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika, ya. Fataqabbalha minni kama taqabbaltaha min
min sayyidina Ibrahim wa nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ya, kalau kami misalkan. Dan kalau dari diri saya ibaratnya. Tapi kalau kita mewakili orang lain untuk memotong, makanya ucapkan Allahumma hadhihi udhiyatul fulan bin fulan atau fulana ya bintuhu fulan ya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha minhu aw minha ilaika kama taqabbaltaha min sayyidina Ibrahim wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sapi itu biasanya disebut 7 orang ya. Allahumma boleh hadhihi minka wa ilaika Allahumma hadhihi udhiyatu fulan bin fulan fulana bintu fulan fulan bin fulan sampai 7 orang ya. Fataqabbalha minhum kama taqabbaltaha min sayyidina Ibrahim wa nabiyyina Muhammad sallallahu akbar Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sehubungan ini munculnya sapi itu ya, dari 60 orang yang 60 orang tadi kan yang ikut belajar Yasin kan tahlil. Lalu daripada ngumpul ya ada kerja nyatanya lah ya. Ibaratnya tiap kali kumpul ada yang ngasih duit sekian kan duitnya rata enggak duitnya 10.000 gitu ya 10.000. Ya sekarang kalau dari begini peluangnya tetap terbuka lebar gitu. Jadi tahun ini ibaratnya ya tahun ini kalau dari 60 orang diambil 7 sisa berapa? Ya kan? Yang 53 itu ya, ikut ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, jadi tidak harus gagal gitu. Ya. Ikut menyupport, ikut menyumbang sehingga saudaranya bisa berkorban. Bila perlu pakai undian dan semuanya harus ikhlas. Ya gak bisa kan, ibaratnya tahun ini cuma dapat 1. Lalu galau-galaunya pengen wah aku disebut semua. Satu sapi dinaikin 60 orang, kira-kira apa? Jadi begini ya, atas kesepakatan bersama ya, 60 orang namanya ditulis di kertas, masukkan ke gelas, puncak. Siapa yang keluar itu yang disebut. Tapi 53-nya ikhlas. Andai kata belum jatuh gilirannya, kok lebih dulu meninggal, dia dapat fadilahnya. Bukan nggak dapat, tetap dapat. Karena apa? Lil wasail hukmul maqasid. Itu ada kaidah fiqhiyah. Wasilah itu, perantara itu hukumnya sama dengan tujuannya. Ya, 7 nama itu nggak bisa berkorban kalau nggak kita bantu tadi. Nah, jadi yang sudah coretlah itu 7 kan? Tahun depan. Tapi yang 7 jangan kemudian libur gitu. Nggak dapat ngilang. Sudah dikorbankan kemudian nggak mau lagi arisan. Arisan. Itu namanya skiwit.
Kalau skimit itu nggak dapat pahala, yang dapat pahala Anda, walaupun namanya nggak disebut. Jangan pakai skimit gitu. Ayo Bang Arisan, udah dapat kabur gitu. Ya, tetap. Ya. Jadi ibaratnya tiap minggu, ibarat 10.000 sama ada 5.000 tetap. Ya, apalagi sudah pernah harus semangat gitu. Agar apa? Agar kemudian semuanya udah dapat gitu. Nanti yang kedua kita kan gitu. Kan kalau 60 ya. Kalau 70 tiap tahun itu 7 bisa 10 kali kan? 10 tahun berarti jadilah. Tapi bukan berarti tahun ini walaupun namanya nggak keluar nggak dapat fadilah, enggak, karena apa? Ini ada wujud sapi sebab iuran kita. Kita bantu kawan kita yang keluar, asal ikhlas, harus benar-benar ikhlas, mahal ikhlas. Jadi nggak apa-apa Pak, dan itu bagus untuk apa? Ekonomi yang agak lemah. Ya. Jadi 60 orang, bagus itu. Ini baru ada itu. Ya. Selama ini belum ada tuh. Mestinya Majelis Taklim juga ada. Ya. Ayo patung ayo untuk ngejar harga sapi yang berapa sekarang? 21 juta atau 22 juta yang paling apa terendah lah memenuhi syarat gitu. Ya. Syukur-syukur dari bisa yang 30 juta gitu. Ya. Artinya kalau tahun ini ibaratnya dapatnya 27 juta sumbangan, ya cari sapinya jangan nanti ada pas, nggak usah habisin gitu. Ya, berapa biaya potongnya kan gitu, ya beli sapinya untuk makan panitianya kan gitu. Ya, nanti tahun berikutnya mulailah. Jadi ini tadi ya bid'ah yang hasanah, ya, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi ini bagus gitu loh. Ya. Jadi satu ide kreatif untuk tadi menjadi wadah ya bagi para ekonomi lemah gitu. Ya, misalnya tadi kan kalau 3,5 juta ibaratnya, kalau tiap bulan berarti berapa bulan? Enggak berat. Tapi kalau tadi letak ketik. Ya. Cuma ya tadi kalau disebut semua mulutnya ya motong-motong. Ini disebut 7, ya 7 yang di depankan gitu ya. Tapi kita juga dapat cara menyumbangnya begitu Pak. Ya, jangan yang apa, nggak usah yang susah-susah bisa. Ya. Yang penting ala niat gitu. Ya, sesuai dengan niat kita. Ya, semuanya adalah kebajikan. Ya. Jangan kemudian nggak bisa itu, mau beramal dihalang-halangi. Ya. Kan hukum, kalau hukum itu bisa dicari celahnya, ya. Bisa dicari bagaimana peluangnya. Tadi tetap yang disebut 7 gitu. Yang 53 ikhlas membantu yang itu kan nanti pada gilirannya tahun depan juga kita dapat. Ya. Yang udah dapat pun tahun depannya tetap dapat juga karena ikut iuran lagi, ya. Bukan berhenti. Ya. Jadi apa namanya terus berjalan sehingga yang menurut sudut pandangan ekonominya nggak mampu berkorban, tapi ternyata mampu berkah adanya majelis taklim, ya, belajar yasin dan terakhir ya, kok lagi udah lapar jam 9. Ada yang masih bertanya? Terakhir. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana bila terjadi perbedaan antara waktu Arafah? Contohnya di Mekah sudah 10 Dzulhijjah, sedangkan di Indonesia baru 9 Dzulhijjah.
manakah yang harus kita ikuti pelaksanaan puasa Arafah? Pertanyaan kedua, bolehkah korban menggunakan hewan ayam? Pakai pendapat sahabat Ibnu Abbas, sebab pernah dilakukan, dan ini bagi orang yang tidak mampu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, suka ada ikhtilaf. Ikhtilaf dalam rangka ru'yatul hilal. Ya, melihat bulan Islam. Hilal itu ditentukan dengan tempat